Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sugesti di seluruh Nusantara? Kabarnya gimana hari ini? Baik-baik saja bukan? Dan selalu berpikiran positif. Pada hari ini kita akan membahas topik wanita itu harus mandiri. Sebagai seorang wanita, kita harus mandiri. Kita tidak tahu kapan kita akan dicintai dan kapan kita akan ditinggalkan. Motivasi ini saya peruntukkan bagi wanita yang belum menikah, yang akan menikah, atau yang sudah menikah. Kadang-kadang ada perpisahan yang dipisahkan oleh maut, atau perpisahan yang terjadi karena sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Maka dari itu saya mengajak para wanita semuanya, kita harus bisa mandiri. Kita tidak perlu hanya mengandalkan laki-laki dalam hidup kita. Nah, bagaimana menjadi wanita sukses dan mandiri? Inilah 9 tips ala sugesti menjadi wanita sukses dan mandiri. Tips yang pertama, tulis semua mimpimu dan keinginanmu di secari kertas putih dan ditulis dengan tinta berwarna hitam. Kenapa saya menyarankan ditulis mimpi-mimpinya di atas kertas putih yang bertintakan tinta hitam? Itu ada maknanya. Putih itu adalah niat yang tulus dan keinginanmu yang tulus yang akan kamu kejar untuk masa depanmu. Tinta hitam adalah di setiap perjalanan mimpimu itu pasti kamu akan melalui beberapa kegelapan yang tidak bisa kamu hindari saat mencapai mimpimu. Ketika kamu menulis mimpimu di atas kertas putih tersebut, kamu niatkan di dalam hati bahwa kamu ketika sukses nanti, kamu tidak akan melupakan saat-saat ini di mana kamu menulis mimpi-mimpimu di atas kertas putih yang ditulis dengan tinta berwarna hitam tersebut. Kamu akan mengingatnya. Itu akan sebagai pengingat siapa kamu dahulunya, supaya kamu tidak menjadi orang yang sombong atau angkuh di masa depanmu. Kemudian kertas putih itu kamu taruh di dadamu. Di sana kamu juga bisa berdoa lagi. Bismillah, ya Allah, atau ya Tuhan, kali ini aku membuat mimpi-mimpiku di atas kertas putih ini, dan aku ingin mimpi-mimpiku ini akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginanku. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, setiap hari, setiap bangun tidur, setiap kamu ingin memulai hari-harimu, kamu harus sempatkan membaca mimpi-mimpimu yang telah kamu tulis. Kamu checklist satu persatu, lalu kamu mulai berpikir dan melakukan rencana ke depannya. Tips yang ketiga, kamu mulailah bekerja dan bangun dari mimpimu. Jangan hanya bisa bermimpi, tapi ketika kamu bermimpi, kamu harus bangun, lalu mulailah bekerja. Bikin planning apa yang atau tahap-tahap apa yang akan kamu kerjakan terlebih dahulu. Kamu harus membuat planning A, B, C, D. Karena ketika planning A itu gagal, kamu harus pindah ke planning B. Planning B juga tidak berjalan dengan baik, kamu lakukan planning C. C tidak baik, kamu lakukan planning D. Hidup itu harus seperti air yang mengalir di sungai. Ketika air menerobos batu, air kan terhambat oleh batu, dan dia akan mencari jalannya sendiri untuk tetap terus mengalir. Begitu juga dalam mewujudkan mimpi. Apabila terhambat di suatu tempat, ada penghambatnya, kamu harus berputar, mencari arah yang lain, tetapi tetap dengan tujuan yang sama. Tips yang keempat, mulailah bekerja dan berdoa. Karena setiap pekerjaan yang harus kamu lakukan harus diseimbangkan dengan ibadah, atau dengan kata lain dengan berdoa. Sekeras apapun kamu bekerja meraih mimpimu, apabila kamu tidak ada komunikasi, tidak ada bersujud kepada Sang Kuasa, mimpimu juga tidak akan tercapai. Jadi, atau sebaliknya, kamu rajin beribadah, kamu rajin sholat, rajin sembahyang, tetapi kamu malas bekerja dan mimpi itu juga tidak akan tercapai. Jadi seimbangkanlah kerja keras sebagai seorang manusia, lalu berkomunikasilah dengan Sang Ilahi sebagai Sang Pencipta untuk mewujudkan mimpimu itu. Tips yang kelima, keluarlah kamu dari sarangmu. Sarangmu di sini bisa dikatakan dari rumahmu.
Bekerjalah, pergilah keluar, berinteraksi dengan orang sekitarmu, berinteraksi dengan alam. Karena semakin banyak kamu menemui orang, semakin banyak pengalaman yang akan kamu dapatkan. Di samping kamu menemui orang, kamu juga harus memulai untuk berbuat kebaikan. Di mana saja dan kapan saja ketika kamu melihat orang yang susah, kamu sisihkan sedikit rezekimu. Sebagai contoh, kamu cuma punya uang Rp5.000, lalu kamu melihat pengemis di jalan, dengan uang kamu yang pas-pasan itu Rp5.000, mungkin kamu bisa berbagi 1.000 atau 2.000 kepada mereka. Dan itu juga membuat kamu akan lebih cepat meraih mimpimu, karena doa dari mereka yang dalam keadaan susah itu akan membantumu untuk mewujudkan mimpi-mimpimu. Percayalah, doa dari orang yang lagi susah atau teraniaya itu sangat ampuh. Tips yang keenam, setelah kamu pergi keluar dan menemui beberapa orang, kamu kumpulkan koneksi-koneksimu, kamu ambil nomor teleponnya, alamat mereka. Jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan menawarkan, oh saya bisa nggak Pak bekerja dengan Bapak, atau saya bisa nggak Bu saya bekerja dengan Ibu. Nggak apa-apa Ibu, apapun saya bisa lakukan gitu. Jangan sungkan dan jangan malu bertanya. Kemudian apabila gagal, coba lagi, karena di setiap perjuangan pasti ada penolakan dimanapun. Buatkan mentalmu ketika kamu ditolak oleh beberapa dari mereka, jangan patah semangat. Gagal lagi, coba lagi. Kamu harus menjadi rumput liar. Rumput liar itu maknanya ketika terinjak, besok dia hidup lagi, terinjak hidup lagi. Walaupun mereka tidak diinginkan dalam hidup ini, tetapi rumput liar masih tetap bertahan. Begitu juga lah dalam mencapai perjuangan mimpimu. Jangan patah semangat. Semakin ada penolakan, semangatmu akan semakin berkobar untuk terus maju, mencapai mimpimu. Tips yang ketujuh, berprasangka baiklah kepada Allah atau kepada Tuhanmu. Mungkin kamu sudah lelah sana-sini mencari pekerjaan, sudah lelah sana-sini mencari modal untuk usahamu, tetapi kamu belum tahu juga hasilnya. Kamu harus yakin, karena ketika berprasangka baik sama Sang Pencipta, kamu akan mendapatkan hasil yang positif juga. Ingat, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Karena kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, kamu harus berpikiran positif. Karena pikiran kamu yang positif itu akan memberikan kamu juga hasil yang positif. Dan itu boleh kamu terapkan dalam hidupmu. Tips ke-8, setelah kamu mencapai sukses itu sesuai dengan yang kamu impikan, kamu kembali mengambil stack kertas yang kamu tulis dahulu, kamu checklist apa yang sudah kamu capai. Kemudian tetaplah menjadi pribadi yang bersahaja, tetaplah menjadi orang baik, suka membantu sesama. Tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-9. Ketika kamu sudah mencapai sukses sesuai dengan yang kamu inginkan, jangan merasa puas dulu. Karena mempertahankan kesuksesan itu lebih susah daripada mencari kesuksesan itu sendiri. Jadi tetap bersahaja, tetap berjuang. Jangan berpikiran kamu sudah berada di zona aman. Kamu harus tetap berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitasmu. Gimana teman-teman? Itulah 9 tips dari Sugesti bagaimana menjadi wanita mandiri dan juga sukses. Karena sebagai wanita, kita harus tetap berjuang. Jangan hanya mengandalkan pria atau laki-laki di sekitar kita, karena kita tidak tahu tentang hidup ini, kapan kita harus dicintai dan kapan kita harus ditinggalkan. Jadi tetaplah menjadi wanita yang tangguh, kuat, kapanpun dan dimanapun. Walaupun badai menghadang, menerjang, kita sebagai wanita harus tetap kuat dan bisa untuk survive dengan hasil kerja keras kita sendiri, tanpa mengharapkan belas kasihan orang lain. Don't forget to like, comment, subscribe, and also share my YouTube channel. Bagi teman-teman yang ada saran untuk next konten kita, bisa ditulis di kolom komentar. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.